Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Alvina dengan nomor NIM 1901100020, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas 3A. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak dengan dosen Ibu Nur Khalidah Nasution MPD. Baiklah, di sini saya mengambil satu materi, yakni tentang karakteristik anak usia dini. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui pengertian atau penjelasan dari karakteristik anak usia dini itu. Berbicara tentang karakteristik, perlunya untuk kita ketahui maksud dari karakter. Nah, banyak sekali para ahli mengartikan apa itu karakter. Di sini saya akan menjelaskan dari dua tokoh. Yang pertama yaitu Al-Ghazali, di mana Al-Ghazali ini mengatakan bahwa karakter adalah sifat atau karakter yang tertanam dalam jiwa seseorang. Nah, yang kedua, menurut Doni Kusuma mengatakan bahwa karakter adalah gaya, sifat, dan ciri khas yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi karakteristik anak usia dini adalah suatu sifat ciri khas yang dimiliki oleh seorang anak. Setiap anak secara umum memiliki karakteristik yang relatif sama, namun ada beberapa hal yang membedakan karakteristik tersebut. Bagaimana pengasuhan dan pendidikan dari pendidik dan kedua orang tua dari anak tersebut. Nah, oke, baiklah, sekarang kita akan membahas tentang satu-satu tentang karakteristik anak tersebut. Yang pertama yaitu karakteristiknya itu adalah unik. Apa itu unik? Anak itu memiliki ciri khas dan kesukaan yang berbeda-beda. Contohnya, kenapa anak itu dikatakan unik? Yang pertama itu ketika main, contohnya ketika main sesuai misalkan nih ada pendidik memberikan sebuah permainan, memiliki aturan-aturan yang harus dilewati. Anak itu harus membuat kupu-kupu dengan langkah seperti ini. Namun ada anak yang sangat unik sekali, yaitu tidak mau mengikuti aturan-aturan atau cara-cara yang diajarkan, tapi dia bisa menyelesaikan dengan caranya yang berbeda. Jadi dia kayak kreatif gitu, dia unik gitu, dia tidak mau dia mau mencoba cara yang lain seperti itu. Kemudian ketika belajar, dia tidak mau dia kurang konsentrasi belajar di dalam ruangan. Dia akan semangat dan mudah berkonsentrasi ketika belajar di luar ruangan. Kemudian selanjutnya yang kedua itu spontan. Spontan artinya ceplos. Tahu kan anak usia dini itu belum mengerti kurang sih mengerti yang baik sama tidak baik, terus harus dikerjakan sama tidak boleh dikerjakan. Jadi misalkan contohnya ini ada temennya yang baru salah sedikit dalam menjawab atau melakukan sesuatu, dia akan mengatakan kamu bodoh gitu. Terus lagi temannya yang baru saja kotor sedikit bajunya atau apa gitu kan, kamu jelek sekali, kamu kok nggak bersih gitu. Itu jadinya belum memiliki kecerdasan belum menunjukkan kecerdasan mengerti orang lain, memahami orang lain. Nah, selanjutnya yaitu aktif. Anak itu sinergis sekali, energinya itu luar biasa sangat kuat sekali, sampai dikatakan anak itu tidak ada matinya. Kenapa? Karena dalam melakukan satu hal, misalkan contohnya satu kegiatan atau permainan, ketika dia anak itu cepat bosan tapi lama lelah gitu, dia melakukan satu perbuatan, kemudian dia bosan, dia akan lanjut ke permainan yang lain. Tidak seperti ketika kita sudah besar atau dewasa, dia kan ketika sudah bosan, lelah, dia kan istirahat. Tapi anak kecil itu, anak usia dini belum merasakan namanya lelah, karena mereka itu aktif sekali. Kemudian egosentris. Nah, namanya anak gitu kan, egosentris itu luar biasa, semua keinginan itu harus terpenuhi gitu. Jadi gimana kita pendidik sama orang tua itu bisa menangani tersebut dengan yang pastinya dengan cara yang baik, dengan cara yang buat anak tidak tersinggung, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini terutama nih bagi anak kecil tuh sangat sekali ingin bertanya tentang sesuatu, ingin tahu tentang sesuatu. Ketika ada bertanya tentang sesuatu, kita berikan jawaban, mungkin baginya itu kurang gitu, jadi dia akan bertanya lagi sampai dia menemukan jawaban yang membuatnya itu merasakan puas gitu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya berjiwa petualang. Nah, di sini anak itu tidak hanya ingin materi yang disampaikan dalam sekolah, tapi juga butuh praktik
biasanya anak itu ingin pergi jalan-jalan ke taman, ke hutan, seperti itu. Lanjut, mudah frustasi. Nah, namanya anak kecil kan, ketika melakukan satu hal kegiatan dan tidak bisa melakukannya, dia akan frustasi, dia akan mudah menyerah gitu. Nah, itulah fungsi kita di sana sebagai pendidik, dan orang tua harus menyemangati anak, menjelaskan bahwa ada cara lain yang bisa kita lakukan gitu. Selanjutnya, alasan kenapa saya mengambil materi ini, karena saya sangat senang sekali ingin tahu, kita mengetahui itu kita sebagai pendidik, yaitu kita akan mempersiapkan media pembelajaran di sekolah, dimana ketika kita mengetahui bahwa anak itu berbeda-beda karakteristiknya. Misalkan contohnya ketika melakukan satu permainan, dimana ada anak yang sangat aktif, ada anak yang pendiam, jadi kita bisa mengatur bahwa mengelompokkan mereka dengan tidak hanya dengan yang aktifnya, yang pendiamnya, kita satukan mereka itu saling berbagi pengalaman, saling menghargai gitu. Nah, selanjutnya kita bisa memotivasi anak, dimana Erikson, salah satu tokoh, mengatakan bahwa masa anak-anak adalah masa yang disebut dengan sense of initiative. Nah, dimana anak itu masa-masanya itu butuh dorongan atau perhatian. Nah, jadi kita sebagai guru memberikan dorongan dan perhatian kepada anak agar anak mengerti bahwa ini tidak baik, ini bisa dilakukan. Nah, selanjutnya sebagai orang tua, dimana dari sekarang itu kita mempersiapkan diri kita nih untuk menjadi calon orang tua untuk anak-anak kelak, agar kita mempersiapkan diri bagaimana pendidikan yang pastinya tidak memaksa dan tidak pula membiarkan. Kita dapat melakukan sosialisasi dengan orang tua atau saling kita saling bekerja sama dengan orang tua gitu, tidak miskomunikasi untuk mendidik anak di sekolah dan di rumah, dimana setelah kita berikan sosialisasi kepada para orang tua, jadi mereka tahu ilmunya nih, bahwa anak kita itu nggak boleh kita bilang bodoh, nakal, karena mereka tuh memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing dan berbeda. Misalkan ada anak yang satunya pintar menyanyi, satunya pintar menari, jangan kita paksakan anak itu harus bisa gitu, karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kegiatan positif apa yang bisa kita lakukan dari ketika kita mengetahui karakteristik anak Indonesia dini itu, baik itu sebagai orang tua, sebagai pendidik, yaitu kita bisa mengajak anak untuk melakukan suatu kegiatan atau permainan dengan mengikut sertakan semuanya gitu, dimana salah satunya itu misalkan dalam permainan itu, misalkan contohnya itu kita ambil lintas alam, dimana di sana kan anak yang unik, misalkan dia akan menggunakan misalkan kayu atau apa untuk sebagai pembantunya untuk berjalan gitu, untuk menunjuk arah gitu. Dan anak-anak misalkan ada daun-daun, dia buat sebagai mahkota raja, kemudian lainnya. Dan misalkan anak yang rasa ingin tahu yang tinggi, di sana dia melihat suatu bentuk pohon, bentuk daun yang berbeda-beda, mereka akan bertanya dari kegiatan lintas alam tersebut. Oleh karena itu, pentingnya kita sebagai pendidik atau orang tua harus memiliki media atau suatu sumber pendidikan yang penting. Salah satu contohnya seperti ini, di mana kita memiliki suatu pegangan gitu. Di sini saya punya buku, yaitu Membentuk Karakter Anak di Rumah. Apalagi kan masa pandemi seperti ini nih, yang belajar online. Jadi orang tua nih punya tanggung jawab lebih besar daripada gurunya gitu. Oleh karena itu, mari kita sebagai pendidik sama orang tua harus mempersiapkan sebaik mungkin pendidikan untuk anak kita, terutama mengetahui karakteristik anak tersebut. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf, itu dari kebodohan saya sendiri, dan lebihnya silakan diambil, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.